Selamat pagi Sobat Poltekpin. Di sini saya ingin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Alfedro Rafael Torus, STB 5580, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang antropologi budaya di lembaga pemasyarakatannya. Salah satunya yang saya ambil adalah judul tentang fenomena antropologi budaya, yaitu bos kamar dan juga kamar tamping di lembaga pemasyarakatan. Yuk simak bareng saya. Apa sih itu lembaga pemasyarakatan? Lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan bagi warga binaan agar dapat memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Namun, dalam beberapa realita muncul beberapa fenomena. Salah satunya itu fenomena bos kamar dan kamar tamping, di mana sebagian warga binaan mendapatkan fasilitas istimewa dan fasilitas khusus. Keberadaan kondisi ini mencerminkan ketimpangan, praktik diskriminasi, serta penyimpangan fungsi pemasyarakatan. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai keadilan, transparansi regulasi, serta efektivitas sistem pemasyarakatan di Indonesia. Analisis kebijakan berdasarkan regulasi pemasyarakatan. Seluruh warga binaan memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminasi. Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Pergeseran praktik pembinaan ke arah transaksi, privilege, dan patronage. Poin teori kebijakan yaitu policy gap dan street level bureaucracy. Faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena budaya tersebut adalah yang pertama, budaya patronage atau hierarki sosial. Kekuasaan senior yang menciptakan dominasi dan perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Kelemahan pengawasan. Pengawasan internal lemah sehingga pelanggaran dan praktik tidak adil terjadi. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan anggaran. Fasilitas terbatas mendorong ketimpangan akses ruang dan layanan antar narapidana. Yang keempat, korupsi atau gratifikasi sistematik. Praktik suap dan gratifikasi menjadi mekanisme untuk memperoleh fasilitas khusus. Kurangnya penegakan sosial, etika institusional. Dan yang terakhir adalah buruknya transparansi publik terhadap lapas, yaitu minim kontrol publik memungkinkan penyimpangan berlangsung tanpa akuntabilitas yang jelas. Solusi kebijakan yang pertama, penegakan regulasi transparan, pengawasan internal dan eksternal. Yang kedua, digitalisasi sistem lapas atau pemantauan kamar, perizinan fasilitas, dan rotasi petugas berbasis sistem. Yang ketiga, standarisasi kamar dan kriteria tamping. Tidak berbasis transaksi tetapi aransemen perilaku dan masa pidana. Lalu yang terakhir, peningkatan kesejahteraan petugas untuk mengurangi potensi gratifikasi. Lalu, sistem tamping. Tamping seharusnya berfungsi sebagai asisten administrasi internal, model perubahan perilaku. Lalu yang kedua, namun dalam praktik, tamping sering mendapat yang pertama, akses lebih besar, ruang kuasa lebih luas dibanding narapidana lain. Fenomena ini dapat menciptakan mini feudalisme dalam lapas. Nah, sebagai kesimpulannya, fenomena kamar bos dan tamping mencerminkan persoalan serius dalam sistem pemasyarakatan. Bukan sekedar masalah fasilitas berlebih, tetapi menunjukkan ketidaksetaraan perlakuan, lalu lemahnya integritas, serta kegagalan implementasi reformasi pemasyarakatan. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa hukum masih dapat dinegosiasikan di balik jeruji. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh, peningkatan tata kelola, serta pengawasan publik agar lapas benar-benar menjalankan fungsi pembinaan. Bukan menjadi ruang hierarki sosial ataupun transaksi kekuasaan. Sekian video penjelasan saya, terima kasih.